Oke, tepat jam 1 kita akan tayangkan TVC ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Oke, TVC terakhir naik buat Mbak Adel standby. Oke. Ya, ready in 3, 2, 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo beauty semuanya. Apa kabar hari ini? Senang sekali, sungguh sangat berbahagia saya Adelia Lukman bisa hadir kembali streaming ya di kesempatan hari ini di Halal Beauty Expo, the first online event for halal beauty industry in Indonesia yang diadakan secara virtual ini sudah sejak tanggal 20 Agustus hingga 31 Agustus 2021 nanti melalui www.halalbeautyexpo.com ya tentunya. Nah sebelum melanjutkan nih saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Scarlett karena telah menjadi official personal care partner Halal Beauty Expo 2021 ini. Terima kasih banyak untuk Scarlett. Oke, Halal Beauties, hari ini sesi kita akan membahas tema tentang sertifikasi produk ekspor. Wah, tentu ini sangat menarik ya. Banyak yang ingin bertanya atau mungkin ikutan sharing, silahkan. Nanti boleh langsung ikutan sharing di kolom chat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema sertifikasi produk ekspor bersama dengan Pak Indra Prasetyo. Jadi beliau ini adalah Principal Consultant in Performance Management dari PT Inresh Indonesia. Ya, nanti sambil nonton jangan lupa ya untuk cek juga produk-produk terbaik kecantikan halal di halaman exhibitor
di www.halalbeautyexpo.com karena selama 11 hari ini ada banyak sekali penawaran seru. Ya, baik kalau itu langsung kita sapa Pak Indra Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adel dan juga para pemirsa semuanya. Kali ini kita berjumpa untuk membahas tentang standarisasi terkait dengan produk-produk halal. Gitu ya, Mbak ya? Iya, betul sekali Pak. Dan sesi kita kali ini juga didukung oleh bisnis ya. Jadi terima kasih banyak untuk bisnis juga. Oke, untuk halal beauty yang ingin ikutan ngobrol, tanya-tanya boleh, terutama tentang tema kita ya, tentang potensi ekspor produk halal beauty. Hari ini kita sedang berada di rangkaian acara Halal Beauty Expo ya, Pak Indra mungkin juga sudah sempat cek www.halalbeautyexpo.com. Di situ banyak sekali ya ternyata produk-produk kecantikan yang sudah tersertifikasi halal. Nah, kalau Pak Indra melihatnya potensinya untuk diangkat ke ranah ekspor ini seperti apa? Waduh, ini kalau menurut saya sangat luar biasa dan sangat berpeluang. Kenapa? Ya. Karena sekarang ini halal itu sudah menjadi semacam pola hidup ya Mbak Adel ya. Jadi banyak orang yang sudah mulai. Kalau misalnya dulu itu asal beli saja, sekarang udah mulai. Nggak hanya merek yang dilihat, tapi dilihat ini halal nggak. Gitu. Nah kemudian mereka pun sering yang mencari juga di sementara ini adanya di MUI ya dicari ada nggak di situ daftarnya gitu. Dan di situ juga ada komunitas halal juga yang mereka saling menginfokan ya. Jadi kalau kita berbicara di dalam negeri aja sudah luar biasa ya. Itu udah sangat sangat luar biasa sekali, banyak banget. Kemudian ya produknya macam-macam. Nah sekarang pertanyaannya apa dalam negeri saja. Nah ini kira-kira sebulan yang lalu atau tanggal berapa ya, tanggal 7 itu saya itu sharing juga tentang pentingnya ekspor. Kenapa kita penting ekspor? Karena begini, ya halal ini sekarang udah mulai semua orang udah mulai bikin gini. Malaysia mulai ini, kemudian yang lain-lainnya juga, ya bahkan bahwa negara-negara non-Muslim pun bikin. Dan kemudian Indonesia itu menjadi salah satu tujuan. Kenapa? Ya. Karena jumlahnya banyak banget jumlahnya. Dan di aturan kita itu jelas bahwa tahun 2024 semua produk harus ada capnya halal. Kalau nggak ada, harus dicap tidak halal. Gitu. Luar biasa. Luar biasa itu ya Pak ya. Sekarang 2024 itu ya targetnya ya Pak. Sekarang kita bagaimana? Kita mau diem saja. Waktu itu saya bicara dengan teman-teman, wah kita nanganin Indonesia aja udah kewalahan Mas. Ngapain harus mikir ekspor? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, suatu saat nanti orang-orang masuk ke Indonesia, kita tergerus gitu. Nah, kenapa kita perlu ekspor? Karena kalau kita ekspor, maka kita teruji. Ya, barang kita nggak akan laku di luar kalau misalnya barang kita nggak bagus. Ya kan? Kemudian sering terjadi bahwa pertama kali jual kita masuk, kedua masuk, ketiga masuk, keempatnya ditolak gara-gara produk kita nggak konsisten. Nah, inilah perlunya standarisasi. Standarisasi perlu disertifikasi. Nah, ini salah satunya. Kalau kita udah kuat ekspor, berarti kita teruji kualitas, ya, teruji tentang harga dan lain-lain. Kita lebih efisien sehingga nanti kalau kita diserang kita kuat. Gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan sehingga saya senang sekali kalau misalnya teman-teman di produk halal di beauty ini kemudian mempunyai suatu hasrat yang kuat. Saya harus ekspor. Ini suatu awal nih. Ya. Kalau udah lemah duluan, ya udah nggak bisa kita. Tapi kalau seperti ini saya suka sekali. Saya bilang teman-teman, nah inilah yang harus kita tiru. Ya, semangat ini. Ya. Pertama itu. Jadi kita lihat pasti banyak ini produk-produk atau peluang kita ya untuk ekspor itu. Kemudian produk halal ini mulai disukai, ya. Baik yang Muslim maupun non Muslim. Jadi kalau saya pergi ke Malaysia, kemudian komunikasi teman-teman di Eropa, di Jerman, gitu ya. Itu kemudian di Amerika, itu mereka kalau yang Muslimnya udah pasti nyari mereka. Yang tadinya mereka nggak dapat, mereka sekarang dapat dengan mudah. Mereka nyari, jadi itu peluang. Sekarang yang non-Muslim pun udah mulai nyoba, apalagi dengan pandemi ini. Ya. Mereka melihat bahwa produk halal itu lebih aman daripada yang lain. Gitu. Jadi mereka ini peluang bagi kita. Ya. Jadi pertama itu tadi ya pasar besar, kedua non-Muslim pun udah mulai melirik, kemudian belum banyak produk, ya memang sudah banyak ya, tapi ya masih perlu banyak lagi ya karena ini banyak sekali, luas sekali pasarnya. Ya. Kemudian
mulai berkembang di luar negeri itu. Kayak saya berbicara dari teman-teman di India misalnya. India itu kan kecil orang muslimnya. Kecil persentasenya ya 15%, tapi kali 1,5 miliar. Besar juga ya Pak ya akhirnya. 225 juta gitu. Itu sudah mendekati Indonesia, malah ada yang meramalkan bahwa jangan-jangan nanti kalau kita itu nggak waspada di tahun 2030 negara muslim terbesar itu India. Nomor 1, nomor 2 itu Cina, nomor 3 baru Indonesia. Nah, ini juga suatu hal yang kita nggak boleh terlena ini, karena banyak itu bicara dengan mereka. Terus kemudian orang mengatakan bahwa India kan nggak punya duit. Siapa bilang? India itu misalnya yang kaya itu katakanlah bukan yang kaya, yang menengah ke atas ya. Itu misalnya 10% dari 225 juta itu udah 22 juta. Iya, masih pasar yang sangat besar ya. Peluangnya sangat besar. Jadi itulah cara pandangnya seperti itu perlu kita lihat. Dan India itu termasuk yang standarnya nggak terlalu tinggi. Oke. Beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu ini, tapi dia kan orangnya kan ini mau di atas karena dia punya duit. Jadi mana yang baik di Eropa dan di Amerika ditiru sama dia. Jadi di sana standar dia tinggi, ya. Dan dia susah ininya gitu. Susah untuk kita mengejar spesifikasi yang mereka minta gitu ya Pak ya? Sebetulnya enggak. Kalau kita mau berjuang nggak susah, tapi artinya lebih susah daripada kita masuk ke negara-negara Afrika misalnya. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kita jangan, kalau saya melihat suatu bukan suatu permasalahan ya, saya melihat suatu tantangan. Iya. Saya nggak melihat itu suatu permasalahan. Kalau kita masalah, kita udah down duluan. Kalau kita tantangan, menantang kan. Iya, kalau kita nggak ada tantangan kan nggak mau jalan. Gitu. Kita mau naik gunung, banyak tantangannya, wow kita mau ke sana. Gitu. Kalau enggak, ya, malas lah. Gitu. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya ini bukan masalah tantangan. Ya, tantangan. Kalau misalnya kita masuk di Arab Saudi, ya kita masuk di Jepang, kita masuk di Amerika, kemana-mana kita udah masuk. Oke, tapi sebelum kita membidik negara mana nih untuk tujuan ekspor kita, sebenarnya langkah-langkah kalau sebuah brand ingin ekspor itu seperti apa, Pak? Ya, kalau saya begini. Jadi pertama itu, apalagi kalau kita orang Muslim ya, tapi halal kan belum tentu dimiliki oleh orang Muslim. Ya. Tapi pertama itu kalau menurut saya cita-cita dulu. Kita punya cita-cita nggak? Ya. Jadi dulu itu saya nggak ngerti itu waktu TK itu kok selalu ditanya sama guru, cita-citamu apa? Gitu. Ya, sebetulnya kalau akhirnya sekarang saya menyadari bahwa cita-cita itu adalah doa. Kita mau kemana? Kita cita-cita dulu. Ya, kita doa ini. Saya ingin ekspor ke seluruh dunia. Gitu. Oke. Kemudian setelah itu apa? Doa aja. Kita berdoa aja. Kita bisa apa? Kita berdoa aja. Ya. Kita berdoa aja. Yang penting kita punya cita-cita. Kita berdoa. Setelah itu lakukan. Nah, saya itu senang sekali pakai Nike, Mbak. Oke, Nike. Iya, Pak. Just do it. Iya. Untuk jadi duit. Jadi ternyata orang dia niru kita jadi just do it untuk jadi duit. Jadi kita nggak usah pikir macam-macam. Jalanin aja gitu. Oke. Pinjam slogannya Nike ya, pokoknya just do it deh ya. Just do it untuk jadi duit gitu. Jadi jangan takut itu ya. Terus kemudian etos kerja. Ya, ini yang kita sering kurang kalau etos kerjanya itu. Tapi kalau di sini saya yakin di kelompok ini etos kerja kuat. Ya. Yuk kita berjalan, yuk kita berjuang. Ya. Kemudian jadi tadi itu kalau kita punya etos kerja, hambatan itu jadikanlah sebagai tantangan. Jadi kalau nggak ada tantangan, malas lah gitu. Jadi kalau ada tantangan, wah itu kita harus justru bergerak nih. Ya. Kemudian manfaatkan dukungan yang ada. Nah, ini kita salah nih. Kita sering melihat bahwa ini ada aturan pemerintah ini menyulitkan kita. Padahal Pak? Padahal banyak. Saya tuh sering, jangankan perusahaan kecil ya. Saya sering ada aturan perusahaan besar, mereka melihat itu hambatan. Loh, padahal ini sebetulnya banyak yang mendorong, mereka nggak melihat seperti itu. Ya, jadi lihat, sekarang tuh banyak sekali program-program yang dari perdagangan, perindustrian, koperasi, ya, dari BUMN, yang itu tuh memudahkan dari UMKM kita.
banyak yang nggak pakai. Akhirnya mereka itu Oke. bikin program yang asal bikin program karena mereka harus jalanin itu. Kalau bisa kita kumpulin ini, kita kumpulin jadi satu ya. Kemudian kita yang bikin program, ajukan ke mereka, gitu, supaya nanti jalan programnya. Kalau enggak, nanti nggak jalan. Nah, ini contohnya itu program banyak. Contohnya di perindustrian, dari kesehatan, itu program untuk bantu ini agak yang nanti ya, tapi apa sekarang itu membantu perusahaan UMKM bagaimana mereka membangun standar. Dimulai dari standar dulu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngasih tahu kita punya ini. Nah, ini yang perlu. Makanya yuk kita kumpulin. Ya. Saya senang di sini. Jangan melihat bahwa ini bisnis, ini yang grup lain. Jadi satu aja kita. Ya. Ini pasarnya gede banget kok gitu. Jadi kita manfaatkan daripada nanti dibuat ecek-ecek ya. Ada satu program yang di salah satu pemerintahan lah. Itu akhirnya keluar dana tapi hasilnya nggak optimum. Ya. Nah, yang begini-begini ini harus kita jaga ya. Kemudian produk kita kompetitif nggak? Gitu. Itu yang perlu kita jaga. Jadi jangan sampai nanti produk kita nggak kompetitif, kita paksain. Gitu. Kompetitif dalam arti kita bikin produk bagus ya. Kita bikinnya lebih murah daripada yang lain. Karena kita keluar, maka kita perlu biaya transportasi. Nah, sekarang itu yang menarik itu adalah banyak produk-produk jasa untuk hantaran-hantaran itu murah. Iya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Gitu. Bagaimana nih jalan? Sekarang gini aja ya. Saya itu selalu memberi contoh itu tetangga kita Thailand. Ya. Jangankan kita berbicara produk yang canggih-canggih. Daun pisang aja, tahu nggak daun pisang, Mbak? Iya. Bikin lemper, bikin apa, itu bisa dijual di Eropa. Oh iya, betul ya Pak ya. Ya sekarang gimana? Masa kita kan masa dia ininya bisa dijual ke Eropa gitu. Nah, itu Mbak, itu yang perlu kita lihat kalau kita mau langkah-langkah yang kita ini. Jadi bagaimana? Pertama itu cita-cita dulu, doa, just do it untuk jadi duit. Ya. Kemudian kita mulai lihat kira-kira produk kita apa sih yang kompetitif, dukungan pemerintah apa sih. Terus kemudian ya itu kita lihat semua, kita petani sehingga akhirnya kita melakukan ini. Kita jangan nunggu, kita proaktif. Oke. Jangan mengeluh, wah pemerintah nggak dukung. Ya kalau nggak dukung, bikin sesuatu supaya dia dukung. Gitu. Nah, itu bagus tuh Pak, betul. Karena saya juga banyak di komunitas pengusaha, kebanyakan begitu ya. Jadi menunggu dulu gitu. Wah, ini aturannya malah menyulitkan gitu. Jadi pola pikirnya masih seperti itu. Bagus banget yang Pak Indra bilang bahwa ayo kita duluan deh, mendingan bikin program untuk pemerintah ya, jangan nunggu pemerintah. Ini contoh ya, contoh dari sekarang ini bisnis ngadain acara ini. Ya. Sekarang kalau kita ngelihat ini enak, tapi awalnya tuh kita malah kamu udah siap, kamu udah ini, kamu udah gini, ya udah kita jalan aja. Tapi begitu kita jalan, mereka kita ingin dong ini, bang silakan. Jadi artinya saya bilang bahwa kita itu nggak bisa kalau sendiri-sendiri. Iya. Tapi kalau kita menyatu, kuatlah Indonesia ini. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Dan informasi penting Mbak ya, informasi penting baik dari kita maupun dari mereka. Dan sekarang dunianya kan enak nih sekarang nih, ya. Informasi kan gampang. Ya kita tinggal lebih mudah juga untuk ini ya Pak, kalau tadi dari segi untuk melihat apakah produk kita kompetitif, lebih mudah juga zaman sekarang untuk benchmarking ya, dengan produk-produk yang sudah ada di luar negeri gitu kan ya. Betul. Dan kita itu banyak produk yang bahan bakunya dari kita gitu. Iya. Jadi disitulah keunggulan kita. Jadi bagaimana kita ini mengelola dengan baik, labeling dengan baik, packaging dengan baik. Kita kan kalahnya kan di situ. Oke. Baiklah, ini sudah ada yang ikutan ngobrol nih Pak nih di kolom komentar ya. Ada yang bertanya ini, kalau maksudnya sudah sertifikasi halal, kalau ekspor itu harus ada sertifikasi lagi ya, atau seperti apa katanya Pak? Ya, kita tergantung sekarang ke negara mana. Ya, kita ke negara mana. Negara itu masing-masing punya aturan. Ya. Contoh tadi kalau saya mengatakan bahwa di Arab Saudi, ya, di Amerika, di Eropa, di Jepang itu aturannya lebih ketat. Dan sebetulnya Indonesia pun punya aturan. Ini kita berbicara katakanlah beauty terkait dengan kosmetik ya, kosmetik ya. Iya, kosmetik itu Pak. Jadi kalau kita di situ kita kena aturan BPOM. Nah, itu yang CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik.
Nah itu pertama kita harus lulus itu dulu. Kita bisa nggak lulus itu? Ya, kalau lulus itu menjamin keluar nggak? Enggak. Ya. Di luar pun banyak ada aturan-aturannya sendiri. Gitu. Mereka mempunyai semacam good manufacturer practice. Jadi bagaimana membuat sesuatu yang baik secara pembuat pabriknya. Ya. Jadi kita gampangannya ya itu cara pembuatan kosmetik yang baik, CPKB yang dibuat oleh POM. Itu ada 13 klausul itu apa aja yang harus diperhatikan. Nah, jadi sebetulnya kalau halal itu kan sebagian, halal sebagian artinya mulai dari bahan bakunya, ya prosesnya, ya kemudian pengepakannya, ya, sampai nanti ke customer. Nah, itu semua dijamin halal nggak? Nah, itu kita harus pelajarin bagaimana membuat halal. Ya. Sekarang kalau misalnya udah halal, jaminan nggak masuk, belum tentu. Dia udah mengikuti CPKB nggak? Dia mengikuti aturan produk yang di sana nggak? Artinya produknya itu diatur, chemicalnya nggak boleh lebih dari sini, logam ini nggak boleh segini, ada aturannya itu. Ya. Itu tergantung dari bahannya itu, apakah dia itu kosmetik yang cuma di ini, atau sabun, atau dia mungkin bisa masuk banyak ke tubuh. Ya. Bahkan ada sesuatu yang menarik bagi saya. Ada suatu produk ya yang sangat laku di luar. Itu adalah bulu mata palsu. Bulu mata palsu. Itu luar biasa lakunya. Saya nggak tahu di Indonesia nggak diatur tuh. Itu termasuk aksesoris, bukan termasuk beauty product. Nah, tapi tiba-tiba dia ke saya minta, Pak, bisa nggak ini dibuatkan sertifikasi untuk good manufacturing project itu ada ISO berapa saya lupa itu. Lo bisa aja gitu. Tapi karena di Indonesia nggak ada, itu sertifikasinya harus dari luar, mahal jadinya. Seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin di negara tujuannya dimintain itu mungkin. Oke. Berarti kan sebelum kita, tadi sudah ada niatnya, kemudian juga sudah tahu peraturannya, kemudian apakah produk kita sudah kompetitif atau belum. Nah, langkah berikutnya adalah memilih ya negara tujuannya, dibidik mau kemana nih ya. Kita mau kemana? Kita mau kemana? Kita harus realistis lah, gitu ya. Kita harus realistis ya. Kita energi kita sampai ke sana nggak? Supaya nanti jangan sampai kita lari kenceng belum nyampe tercapek. Kita lihat. Jadi kalau misalnya kita mau katakanlah ke Arab Saudi ya, pertama kita melihat potensi market di sana besar nggak? Ya. Kita nggak usah melihat yang lain-lain, kita lihat dulu sekarang diaspora kita di sana banyak nggak? Orang kitanya dulu aja, orang Indonesia di negara itu banyak nggak? Gitu ya, yang banyak itu kan contohnya misalnya di Hong Kong banyak, ratusan ribu lah. Di Malaysia banyak, terdaftarnya ratusan ribu, kalau jutaan itu. Arab Saudi banyak. Gitu. Tapi kalau itu kan terbatas ya, itu ini. Sekarang kita lihat lagi yang lain-lainnya. Kalau misalnya naik per negara di Eropa mungkin sedikit, tapi kalau kita berbicara Muslim di negara di Eropa banyak orang kita ya. Nah kalau kita berbicara di Afrika itu mungkin nggak perlu orang kita. Ya. Tapi yang bawa siapa yang mengenalkan? Itu pertama begitu. Jadi kita lihat potensinya. Ya. Jadi di mana kita mau ini? Jelas kalau di Afrika itu nggak terlalu berat di standarnya. Ya, kita mulai dari halal, kemudian CPKB-nya, ya. Jadi CPKB-nya harus baik karena paling enggak kalau misalnya kita udah baik di situ, nanti kalau kita mengambil ke standarnya mereka nggak terlalu jauh lah, kita udah kenal, ya. Kemudian jaringan kita punya jaringan nggak? Oke. Nah, saya sekarang sangat angkat topi dengan teman-teman KBRI dan ITBC. Ya. Ternyata mereka itu semangatnya tinggi. Ya, semangat tinggi, mereka kalau perlu taruhlah barang Anda di tempat kami, gitu. Ya, itu menurut saya suatu peluang itu. Cuman nanti ngirimnya kalau barangnya murah lah, semua orang bisa ngirim, saya yakin di sini. Kirimnya berapa? Mahal nanti. Gitu. Caranya bagaimana? Sama-sama aja kita. Sama-sama aja kita sama-sama bikin, misalnya jadi bisa nggak satu kontainer, kalau nggak bisa campur dengan produk lain satu kontainer gitu. Terus nanti bayar kan? Gitu. Bayar $5.000 kira-kira. Siapa yang bayar? Kita minta aja yang BUMN siapa kayak ini suruh bayar ini, bayarin dong ke sana gitu. Jadi kita cuma bayar produknya doang, berapa sih produknya? Kan gitu kan, Pak. Nah, itu yang perlu kita ini kan cara-caranya ini. Nah, ini yang kita perlu bantu lah teman-teman UMKM ini ya. Atau paling enggak siapa sih leadernya? Itu yang kita ajak ya. Supaya kita nggak ngomong pepesan kosong nih, kita ngomong orang yang punya produk nih. Nah, gitu. Kita punya jaringan, persyaratan kita sesuai. Kita mau kemana nih? Kita kumpulkan nanti, ini yang arahnya ke Afrika, kumpulkan Afrika. Ini yang arahnya ke Malaysia, kumpulkan. Ya. Sehingga nanti banyak.
ininya kita bisa lah, bersama kita bisa kalau kata orang Malaysia. Kemudian kita lihat kan pesaing kita siapa sih? Ya. Pesaing kita siapa? Kita catat ininya. Ya. Kemudian kita lihat bahwa keunggulan kita apa? Keunggulan kompetitifnya. Apa cuma halal doang? Pasti enggak lah. Halal lagi paling enggak ISO 9000-nya masuk. Ya. Kalau kita berbicara sertifikat jaminan halal yang dibuat oleh BPJH, ya, itu sudah gabungan antara sistem jaminan mutu dengan dengan khasnya yang katakanlah termasuk yang good manufacturing practice. Jadi sebetulnya kita kalau misalnya udah pakai halal itu mau ke 9.000 atau itu gampang. Ya. Tinggal sekarang bayarnya kan. Bayarnya gampang, kita kumpulin aja gitu. Yang tadi kita kumpulin, kita ini dulu tahun 2008 ya, tahun 1990 awal gitu ya. Saya pernah itu di industri kecil yang kita mau standarkan menjadi standar yang baik ya. Kita masukkan ISO 9000 mutu. Mereka nggak punya duit, kita bantu, kita kumpulin. Ya. Yang penting mau ngerjain. Kalau nggak ngerjain denda gitu ya. Oh mau gitu. Nah, dananya saya kasih, kita nyari ke perindustrian gitu. Pak tolong dong kasih dana itu mau mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi, berarti ya untuk ini nih terutama eksibitor yang ikut di acara Halal Beauty Expo kali ini nih harus terus memperbanyak jaringan ya, terus saja. Nanti kalau sudah banyak jaringannya, networkingnya, tentu akan banyak cara-cara yang ditemukan juga ya untuk mempermudah langkah menuju ke ekspor gitu ya Pak ya. Karena kalau mau sendiri sih pasti susah benar ya. Tapi kalau kita cari bantuan dan juga bersatu seperti Pak Indra bilang tadi, nah pasti jalannya akan terasa lebih ringan. Dan gitu sebetulnya ya. manfaatkanlah perwakilan kita di sana. Jadi jangan khawatir, Pak Dubesnya semua kemarin itu mereka oke, kirim aja, kirim email nggak apa-apa lah. Luar biasa kan. Jadi pandemi ini suatu yang menurut saya hikmah bagi kita. Hikmahnya besar ya Pak ya, malah mempermudah. Kalau dulu kan kita mau ketemu sama Dubes kan susah. Iya. Nah sekarang gampang. Nah inilah tolong teman-teman ini ya, yuk kita bersatu. Anda tidak sendirian. Itu ada intinya. Ya. Jadi udah dikumpulkan ya, udah dikumpulkan sama apa namanya tadi? Beauty apa namanya tadi? Iya, ini halal beauties kita sebutnya. Ada halal beauties. Halal beauties pasti harus menjadi suatu pelopornya untuk merangkum teman-teman ini, bagaimana untuk mengajak teman-teman ini untuk terus meningkat. Iya. Ya. Nah, terutama wadah kedua, wadah ketiga, wadah keempat. Betul. Kalau seperti kata Bu Temi, bergabunglah di komunitas Scars Media. Nah, itu juga banyak sekali ya komunitas. Betul. Bisa juga angkat topi dengan Bu Temi ini, ya luar biasa. ini. Oke, ada lagi nih yang ikutan komentar di kolom komen. Negara mana yang paling bagus untuk ekspor produk kecantikan halal, Pak? Wah, kalau dari pantauan Bapak selama ini kira-kira negara mana ya? Ya. Kalau paling bagus sebetulnya tergantung dari produk kita ya. Ya. Kalau produk kita sudah produk ternama, sudah punya nama, ya pasti Saudi Arabia lah. Oke. Tapi di situ persyaratannya lumayan loh gitu. Dan di sana orang itu mulai melihat bahwa kalau misalnya di harga dia nggak terlalu sensitif, tapi dia melihat brand. Ya. Oke. Kalau ada saya kira gampang lah ke sana. Kalau misalnya kita belum ternama, belum ada namanya, dia akan lihat ini siapa nih. Gitu. Paling yang beli orang Indonesia nanti. Itu pun nanti harga juga jadi nggak karu-karuan. Gitu. Tapi kalau misalnya brandnya ada ya, dia beli lebih mahal nggak apa-apa deh, nggak masalah. Oke. Sehingga akhirnya nanti margin kita akan menjadi lebih baik. Kalau kita berbicara Afrika, itu mereka harganya masih sensitif. Gitu. Dan kemudian banyak tempat-tempat yang saya juga baru tahu ya. Contohnya misalnya apa itu kemarin itu? Di mana tuh Pak? Di Eropa itu ada suatu negara kecil sekali yang Monaco itu apa itu? Yang Monaco ya. Itu dia ternyata gerbang untuk masuk ke negara-negara Eropa lain gitu. Gitu. Nah yang begini yang kita harus lihat. Nah, ini kita nggak tahu kalau kita nggak ketemu sama mereka. Satu. Terus kemudian kedua, mereka itu kadang-kadang pingin dua arah juga gitu. Pingin kita masuk sana pun pingin masuk kita. Nah ini bagaimana kita mengatasinya supaya beli seimbang, ini kan juga pemerintah selalu begitu kan. Tapi kalau negara-negara seperti Afrika itu banyak yang paling enggak ya masuk dulu lah gitu. Kalau enggak mereka belanja sendiri ke Indonesia. Oh, ada yang suka belanja sendiri juga ke Indonesia ya Pak ya? Banyak.
Banyak mereka itu dari Afrika itu mereka belanja ke Tanah Abang, ya. Oke. Ini terus kemudian bawa ke sana itu bisa 1 kontainer mereka balik bawanya itu. Nah, berarti kan para pelaku bisnis produk halal nih harus ngumpul di satu tempat harusnya sih ya Pak ya. Jadi kalau ada datang dari negara-negara seperti orang-orang yang dari Afrika suka ke Tanah Abang itu, nah udah tahu nih di sini ngumpulnya. Jadi nggak susah lagi nyarinya. Bisa. Jadi Tapi kita kalau gampang mencari gitu ya. Tapi kalau Iya. menurut saya kita belajar dari teman-teman dari Cina. Gimana tuh Pak? Kita sekarang beli barang-barang Cina ya, tapi barangnya udah di Indonesia semua. Iya betul. Jadi Bu Menteri mau mencegah itu nggak bisa, barangnya di Indonesia gimana? Nah kalau kita begitu juga, jadi kita ngumpul semua, ngumpulnya bukan Tanah Abang, ngumpulnya di mana di Uganda kayak gitu, di negara-negara Zimbabwe atau di mana yang kira-kira dia itu menjadi acuan di negara-negara Afrika sana. Iya. Jadi kayak teman saya ini kemarin tadi bukan di kosmetik, di baju ya. Itu mereka akhirnya bisa masuk dan sekarang rutin itu ke Uganda itu. Oke. Nah seperti gini ini yang perlu kita lihat. Nah sekarang kan enaknya kan kita tinggal lihat di internet saja, kita lihat di KBRI, gitu kan. KBRI juga enak sekali. Kita tinggal gitu aja. Nanti kalau ke sana bagaimana kita lihat Garuda kita kemana aja. Gitu. Nah ini kita jadikan satu. Nah ini yang harus kita sering, nggak bisa cuman pertemuan sekali ini terus jadi. Ya kita harus berkali-kali kita olah bagaimana, kita lihat peluang-peluangnya seperti apa. Jadi modal kita itu paling besar adalah tenaga sama contoh sampel tadi itu. Nggak ada biaya lagi. Kecuali kalau mau, enggak Pak, saya mau ngeluarkan duit, silakan. Kasihkan saya aja duit, saya cariin nanti ini ya. Gitu. Jadi rajin-rajin lah pantau websitenya KBRI di negara-negara yang mau dituju. Gitu kali ya, Pak ya. Mbak. Kita langsung kontak. Kita usulin program. Pak, yuk kita ngadain ini. Oke. Untuk ngadain ini, untuk itu perlu tim kita berangkat ke sana kan. Karena ini kosmetik, nanti kan kita bisa harus merias dan lain-lain. Bagaimana makanya kan begitu. Nah, jadi kita harus tuh Pak, duitnya gimana di sana? Nah, ini yang kita cari, gampang. Kita bikin program gini, kita ini kan gitu. Dari pertemuan awal lu pasti ketemu cara-cara gitu. Kalau belum ketemu ya kita nggak tahu lah. Dari pertemuan pertama, kedua, kayak acara saya ini. Tahu-tahu Pak Dubesnya nelpon, Pak, ini kita mau ngadain acara, tapi kita 2 arah. Jadi dari negara itu ekspor ke Indonesia, dari Indonesia ekspor sana. Bisa nggak? Bisa aja, kenapa enggak? Kan gitu. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa tadi, just do it untuk jadi duit. Ini langsung ada yang komentar nih Pak. Afrika itu menjanjikan ya Pak. Kita sering mikirnya Eropa sama Amerika aja gitu yang jadi negara tujuan. Ini terbuka wawasan nih ternyata para halal beauties, ternyata Afrika juga potensial ya. Iya. Jadi sebetulnya saya kaget kok. Saya kaget gitu. Dari Papua Nugini aja, kita kan lihat kan Papua Nugini apa sih? Permintaannya macam-macam. Gitu. Nah, kenapa? Ternyata mereka baru tahu gitu. Dan paling dekat kan Indonesia. Australia, sobat mereka jauh dan banyak janji kan gitu kan. Nah, ini peluang bagi kita. Makanya kalau kita ya yang tadi ya, kalau siap ya kita mau menyiapkan diri. Jadi kita harus siap bahwa kita jangan cuma nanti jualan janji. Nah, ini kan kalau ini kan teman-teman ini kan udah punya barang yang udah dihalalkan lah kan. Tinggal nanti kita lihat perlu ditingkatkan kesian kan gampang gitu ininya. Ini kan udah enak nih. Tinggal kita catat aja. Kita catat, kita punya apa saja ya. Ini untuk apa, kita kumpulin nanti ya. Kita carikan jalan. Ya, dengan siapa ya, dengan halal beauty aja boleh, kita bergabung dengan bisnis boleh, kita bergabung dengan yang lain lagi yang ada halal apa gitu boleh, kita lagi nanti campur dengan scrub ini boleh, kan kita harus menyatu, nggak bisa sendiri ngapain gitu. Yang penting kan kita semua bahagia, ya. Dapat duit kaya nggak apa-apa, kan gitu Mbak ya, setuju nggak? Setuju Pak. Jadi yang penting bahagia. Jadi jangan takut berdua banyak gitu. Nanti kita mau dagang takut kaya, repot lah kalau begitu. Kalau kaya sih mau banget ya, jangan takut. Jangan takut. Yang tadi perlu berupaya. Kalau kita bersama-sama nanti
punya saya nggak laku, punya dia nggak laku. Jangan takut, rezeki kok gitu. Nggak akan kebongkar. Ya, tuh Halal Beauties diingatkan lagi tuh ya. Pertama, jangan jalan sendiri, ayo bersama-sama kita akan lebih kuat. Kemudian jangan takut kaya ya, karena ya ini kita kalau sudah punya keyakinan bahwa produk kita bagus, ayo dong maju ya, ekspor berani ya. Oke, nah kalau gitu boleh dong Pak Indra diinformasikan nih ke Halal Beauties yang sedang menyaksikan streaming kita ya. Proses regulasi ekspor itu tahapannya seperti apa? Nah ini, jadi kalau regulasi ekspor kalau di beauty dan kosmetik ini agak ada aturannya yang ngatur BPOM. Nah itu singkatnya ujung-ujungnya itu ada kita mendapat surat keterangan ekspor. Itu yang satu gampang kan? Nah untuk memenuhi itu ada persyaratannya. Salah satunya tadi cara produksi kosmetik yang baik. Itu salah satunya. Gitu. Kenapa? Karena untuk menjaga nama Indonesia, jangan sampai nanti Indonesia ekspor produk-produk yang nggak baik. Ini kan juga ada semacam mutual recognition agreement antara Indonesia dengan negara-negara lain. Bahwa kalau kita sudah punya halal, maka ini seperti ini. Kita punya produk yang baik, maka seperti ini. Standar. Jadi orang tahu ya, oh kalau beli produk dari Indonesia kira-kira seperti inilah minimumnya lah. Kalau produk Indonesia sudah bisa masuk Amerika, kira-kira oh pasti bagus. Nah, kita jangan kalah dengan Malaysia. Ya. Apa Sephora ya, Pak? Produk Malaysia berarti yang terkenal itu? Sephora. Grup Malaysia yang terkenal, iya. Sephora, ya. Nah itu kita jangan takut kalau itu saya lihat ya kalau kata anak saya ini betulnya ya menang di brand aja dia. Nah suatu saat nanti kita bisa begitu, kita bikin yang toko yang di Afrika, di Hong Kong, di Eropa, ya kok di Eropa, di Arab Saudi, yang produk halal kita, halal beauty kita, gitu. Kan bisa begitu. Ya. Dan sebetulnya kita bisa. Yang mahal nanti itu memang dipin di CPKB. CPKB itu mahal. Kalau di aturan pemerintahnya nggak mahal. Oh itu berapa tuh Pak? Huh? Biayanya kira-kira berapa? Kalau CPKB mahal. CPKB itu mungkin konsultasinya aja, kalau konsultasinya aja murah ya. Konsultasinya aja mungkin mulai antara saya tadi cek yang paling murah itu kira-kira 5 juta tapi kualitasnya nggak bagus. Ya. Yang udah agak bagusan itu, ini yang bayar pemerintah ya, jadi jangan pikir wah kita mahal. Yang agak bagusan itu antara 15 sampai 20 juta lah. Iya Pak. Baru menyiapkan produknya, menyiapkan ini ya. Jadi bukan untuk sertifikasi ke pemerintahnya, ya. Bukan untuk mendapat surat pemerintah, tapi kita menyiapkan untuk CPKB-nya. Ya, CPKB itu terkait dengan mulai dari produknya, ya, kemudian layout dari ruangannya, kemudian nanti SDM-nya, kemudian cara prosesnya, penempatan sanitarinya, ada 13 poin itu. Itu banyak yang perlu dilihat itu. Nah, itu program itu. Ya, kita ikut aja, kita daftarin mana yang prioritas ininya, kita jangan rebutan ya, kita buat ini, toh nanti kan jalan terus. Ya. Nanti kita buat programnya, oh ini yang dibayarin oleh perindustrian, ini dibayarin oleh Menkes, ini dibayarin oleh BUMN, sehingga akan banyak. Ya. Jadi kalau menurut saya, yuk kita bikin seperti itu. Ya. Jangan mikirin harganya, nggak penting harga itu. Yang penting kita bisa bayar. Yang penting kita. Benar nggak? Harganya 5 juta, kalau kita nggak bisa bayar, mahal itu. Harganya 100 juta, kalau kita bisa mahal, murah. Kalau kita bisa beli. Kan begitu aja. Iya. Tapi setidaknya ada gambaran dulu nih untuk para halal beauties ya. Jadi yang harus disiapkan budgetnya berarti berapa nih kalau mau maju untuk ekspor? Harus punya berapa nih budgetnya Pak? Kalau menurut saya jangan begitu. Kalau menurut saya kita bisa menjadi produk kita itu konsisten nggak? Itu yang penting. Jadi bukan aturan. Kalau aturan tuh belakangan lah. Ada caranya nanti. Nanti saya bisa ceritakan bagaimana caranya untuk mencapai itu. Ya. Tapi yang penting bagaimana membuat produk kita konsisten. Saya terus terang pernah ya main-main aja, jadi bukan untuk produksi ya, main di herbal. Ya. Herbal saya kualitasnya bagus, sangat bagus. Ya. Cuma terus terang memang saya bukan suatu yang ini menjadi suatu yang tujuan utama saya. Saya coba bagaimana sih ngurusnya begini. Terus kemudian ternyata suatu saat itu saya mentok dengan bahan baku. Bahan bakunya nggak ada, nah standar saya. Ya udah susah, akhirnya bisa tapi harganya mahal. Ya. Terus kemudian yang menjadi sangat berat itu ternyata packagingnya nggak ada, botolnya itu pakai botolnya nggak ada yang jual. Waduh. Terus kemudian
saya dikasih tahu sama pabriknya, Pak kalau mau beli aja di kami. Gitu. Cuman syaratnya harus beli 10.000 botol gitu. Saya pertama, ya kalau harganya mungkin masih oke. Tapi begitu 10 botol, saya harus punya gudang gede. Iya. Gitu. Nah ini seperti gini-gini nih. Jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara ini jangan melihat harga itu dulu. Sekarang kita produksi kita bisa konsisten nggak? Ya baik bahan bakunya, ya produksinya maupun nanti packagingnya bisa konsisten nggak itu? Kalau udah konsisten, yuk kita jalan. Yang tadi nggak penting untuk aturan sertifikasi ini itu kalau kita tergantung kita size-nya ya. Kalau kita size-nya udah menengah itu bikin benerin layout itu, benerin bangunan itu, ya itu luas bangunan harus sekian, ya layoutnya harus begini, letak tempat WC, tempat dinas di sini, letak jendela harus menghadap sana. Wah kita itu bisa habisnya bisa lumayan, alatnya harus begini gitu. Nah sekarang kalau misalnya mahal ya, tapi kita bisa bikin kok nanti ini bisa dibantu Pemda, bisa dibantu, saya hitung-hitung itu yang bisa bantu banyak bukan banyak banget. Oke. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Kalau gitu. Jangan takut. Oke. Ini insight banget nih ya untuk yang apalagi di Halal Beauty Expo ini juga banyak ya yang pelaku bisnis produk halalnya yang masih baru ada yang kemarin saya sempat wawancara ada yang baru 6 bulan memulai produknya. Tapi juga sudah banyak responsnya udah bagus gitu ya, sudah mulai masuk skala nasional. Ini kan juga pasti nantinya ke depannya ingin ya bisa suatu hari bisa ekspor. Nah kalau gitu tadi kalau Pak Indra bilang ini dulu dijaga dulu konsistensi produksi kitanya ya. Jangan sampai nanti udah mau maju ekspor begitu dapat begitu dapat buyer dari luar terus diminta kapasitasnya besar kita malah nggak bisa gitu ya Pak ya. Malah gelagapan. Wah, itu yang itu cerita lain. Tapi sekarang bukan besar. Kita nggak bisa konsisten. Itu yang berat. Jadi misalnya katakanlah kapasitas kita misalnya berapa? Misalnya katakanlah 1.000 unit per bulan gitu ya. Ternyata 1 bulan kita bisa penuhin, 2 bulan kita bisa penuhin, 3 bulan kita bisa penuhin. Nah, gimana caranya? Kenapa? Ya, ini pengalaman saya. Suatu saat begitu produk kita atau penjualan kita membesar, ya, semakin luas dan semakin banyak, itu ancaman bagi kita. Ya. Kalau saya melihat tantangan. Kenapa? Karena kalau kita nggak menuhin kita langsung hancur. Kenapa nggak bisa menuhin? Mulai pertama produknya. Kita bisa nggak mendapatkan produk bahan baku yang konsisten. Ya. Kedua, ya dananya kita bisa nggak? Ini kita beli bahan baku harus kita bayar sekarang, tapi kisah produknya dibayar 3 bulan lagi. Kita bisa nggak punya dana talangan ini? Ya. Tapi saya bicara itu jawabannya bisa nggak, ada caranya. Caranya bagaimana? Ya bersama-sama tadi. Ya saya udah berbicara dengan teman-teman dari bank, dari pendanaan. Kita punya Pak cara Pak. Saya bisa berbicara dengan teman-teman dari semacam trading house yang pemerintah juga. Jadi jangan takut. Kita cuma punya satu pengiriman 1 meter kubik tiap bulan. Ya. Nah kalau kita berpikir berkolaborasi dengan itu ringan, ya berkolaborasi dengan 40 industri, udah satu kontainer. Ya. Ya, jadi gampang, harganya lebih murah, kompetitif kita. Nanti duitnya bagaimana? Pembiayaannya kita carikan sehingga nanti akhirnya begitu kita kirim langsung dibayar. Mau begitu atau mau yang 3 bulan, gitu. Oke. Ya mungkin nanti lebih ada nilai uang yang harus dibayar ya. Tapi sekarang tinggal kita hitung aja kita mau yang mana gitu. Kita beli itu aja. Jadi jangan takut gitu. Semua ada solusinya. Semua permasalahan ada solusinya. Jadi semua itu kayak pisau 2 sisi ya. Dipegang yang benar bisa untuk ngiris dengan baik. Kita pegang yang salah, tangan kita yang luka. Oke. Kan gitu aja. Mantap nih. Aduh, benar-benar jadi semakin termotivasi mudah-mudahan nih Halal Beauty yang punya usaha produk halal terutama di bidang kecantikan nih ya yang kali ini ikutan di halalbeautyexpo.com nih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dijadikan tips nih dari Pak Indra ya, dari perbincangan kita tadi, pertama kita kalau mau masuk ke ranah ekspor, produk kita mau diekspor nih, pertama adalah niatnya dulu, mau nggak nih ya produk kitanya diekspor, kemudian baru nanti seperti Pak Indra bilang juga dijaga konsistensinya, kemudian juga jangan lupa perluas jaringan tuh berarti bukan hanya dengan calon buyer, tapi juga dengan sesama produk, karena tadi ternyata kalau mau ngirim
Ya kalau sendiri berat, tapi kalau bareng-bareng gitu ya, bisa satu kontainer 40 produk itu kan jadinya ringan. Kemudian banyak cara lah ternyata. Jangan terlalu memikirkan dulu nanti harus dia budget berapa atau berapa regulasinya gimana, pusing. Yang penting jalan dulu Ya, ya Pak ya. Jalan just do dulu. it tadi. Nike. Ya. Nike, just do it. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tadi tripnya Indra. belum tadi? Masih ada waktu ya? Insight. Atau nggak ada waktu? Iya Pak. Tapi Kenapa Pak? tips berhasil dalam ekspor belum? Nah, boleh Pak. Terakhir ya, untuk menutup tips agar kita bisa berhasil ekspor ke negara yang kita tuju, itu gimana? Jadi yang pertama, ya kita penuhin aturan negara tujuan. Ya, di mana itu makanya tinggal kita pilih-pilih. Tapi kan mau milih negara yang mana, tergantung kita kekuatan kita seperti apa. Gitu. Dan kita mau masuk mana, kita besar. Ini contohnya itu kalau di pertanian, itu ada Mitra Tani 27. Tadinya itu 27 petani. Ya. Itu dia sekarang ekspornya itu cuma kedelai dan okra. Tahu okra nggak? Iya, okra tahu Pak. Jadi dia itu ekspornya itu udah 20 tahun, tujuannya itu udah Jepang, bayangnya Jepang ya, Eropa, ya, Italia, kemudian Australia, dan negara-negara Asia. Ya. Itu udah banyak sekali. Dan mereka sekarang mengembangkan ke produk lainnya. Nah, itu luar biasa. Dia dibantu oleh PTP 10. Ya. Jadi kita dibantu oleh siapa nih sekarang kita? Ya, apakah oleh Kimia Farma, apa ini? Ya, kita sekarang jualan. Ya. Jualan itu bukan jualan produk aja, jualan program. Ya, okay. Jadi kita harus memenuhi aturan ekspor. Ya. Kemudian kita memenuhi sebenarnya dua ya, ekspor dan import ya kita ingat. Kemudian kita memenuhi persyaratan standar. Pertama itu good manufacturing practice tadi yang CPKB tadi kalau untuk kosmetik ya, atau bisa lagi juga nanti tambah ISO 9000 ya, tambah halal ya, tambah apa lagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Kemudian kita bersaing dalam hal kualitas dan harga. Ya. Nah inilah ekspor ini akan menguji kita. Bagaimana dengan ekspor itu harga kita tetap murah ya, dengan cara tadi ya. Kita nggak sendiri-sendiri ya. Dengan satu kontainer, dengan dibiayain orang lain, akhirnya kita lebih mudah ya. Kemudian kontinuitas produk dan keberadaan barang. Ya. Kita produknya kualitasnya harus kontinu. Tapi bulan ini ada, bulan depan hilang. Ini jangankan di luar negeri, di dalam negeri sering terjadi itu gitu. Hilang gitu. Kita cari gitu, ketemu waduh gitu, kita udah nggak produksi lagi Pak gini. Kenapa? Jangan, kita terus ada ya. Continuous barangnya bagus, tapi barangnya selalu ada, kita nyari ada. Ya. Kita nari kalau di Indonesia di Alfamart ada, di ini ada, kita kemana-mana ketemu, ya. Sehingga akhirnya itu menjadi brand kita. Ya. Kemudian brand image, ya. Ini yang diinginkan oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Ya. Jadi bagaimana kita itu, ya sekarang kan, ya Wardah bagus gitu. Nah sekarang Wardah yang kedua apa gitu. Nah itu yang harus kita bikin apa gitu. Ya. Brand image nggak perlu nanti kita berbicara, ini punya saya ini, kita bisa menyatu. Ya. Brand image kita yang berbeda-beda kita samakan brandnya sehingga nanti membangun brand itu mahal. Mahal. Ya. Jadi itu yang nanti kita buat sehingga akhirnya barang kita dikenal. Nah kita ada itu ahli-ahli teman-teman ya bukan dari ini ya kenalan-kenalan. Nah informasi tadi itu bagaimana sih kita bangun ini, kita cari orang-orang ahlinya sehingga nanti kita harus bayar. Belum tentu. Itulah yang tadi. Jadi jangan takut dengan harga. Gitu. Kita bisa nanti datang ke Pak saya punya program ini, bisa nggak? Saya punya ini sekian, peluang ekspornya segini. Oh dia senang udah. Dia senang. Mereka tuh punya dana besar itu untuk bina UMKM itu misalnya bisa 5 miliar, bisa 1 miliar. Lumayan besar itu ya Pak ya? Bagi kita besar kan? Bagi mereka kan bukan apa-apa. Dana CSR aja itu sih. Iya. Jadi jangan takut gitu. Yang penting kalau kita nggak punya informasi, nah itu yang repot. Kira-kira gitu, Mbak Adele. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman beauty yang ikut pameran ini. Jadi berjuanglah terus, jangan khawatir bahwa bagaimana hasilnya, karena yang ngasih hasil bukan kita. Ya, yang ngasih hasil itu Allah. Nah itu. Ya. Jadi yang penting kita punya cita-cita, udah bagian dari doa, tambah kita doa lagi. Ya. Insya Allah itu akan ada hasilnya. Ya. Jangan menganggap teman kita yang sesama ini menjadi pesaing. Ya, tapi ini menjadi suatu teman yang bersama-sama untuk berjuang. Ya. Ini saya mengatakan, wahai pejuang ekspor, ya. Berjalanlah terus, ya. Berjuanglah terus mengatasi tantangan yang ada sehingga kita menjadi kuat. Ya.
dan jaya, baik di negara Indonesia maupun di luar negeri. Kira-kira gitu Mbak Aden. Wah, Nggak salah mantap ngomong sekali. ya. Mantap sekali Pak. Aduh, benar-benar jadi terdorong nih. Yuk ya, jangan takut Iya. ya. Kita just do it. Kita melangkah sama-sama ya. Aduh, terima kasih banyak Pak Jangan Indra. saya, Thank you. Oke. Nah, untuk Halal Beauties yang sudah ikut komentar, terima kasih banyak ya. Jangan lupa sambil cek juga di www.halalbeautyexpo.com. Ada banyak sekali produk-produk yang masih akan dipajang ya di halaman exhibitor. Nah, itu boleh dicek, ada banyak sekali penawaran menarik. Tolong disupport ya, dan ya itu tadi berkaitan dengan branding produk yang mahal, ternyata kita juga bisa berkontribusi nih agar produk-produk yang ikutan pameran hari ini juga semakin bagus brandingnya dengan kita bantu sebarluaskan sebanyak-banyaknya. Oke, jangan lupa juga follow @scarf_media di Instagram dan @halalbeauty.expo untuk informasi lainnya mengenai Halal Beauty Expo 2021. Ya, baik. Kalau begitu, jangan lupa juga untuk yang mau mengikuti sesi selanjutnya, boleh langsung cek ya jadwal-jadwalnya di www.halalbeautyexpo.com dan juga di Instagram @scarf_media. Kalau begitu, Pak Indra, mari kita sama-sama pamit. Ya. Saya Sukses ya, Adelia ya. Lukman. Terima kasih banyak, Pak Indra. Salam buat Ya, teman-teman semuanya. sukses untuk kita semua nih. Yes, Yuk. sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya di Halal Amin. Beauty Expo 2021 dari tanggal 20 sampai 31 Agustus 2021, the first online event for halal beauty industry in Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Izin live ya. Pak Indra, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Temi. Iya, sehat-sehat ya Pak. Yuk, makasih. Iya, assalamualaikum. Iya. Iya. Sesinya Pak.